Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yayan Suryana dalam channel Babe Yayan Ceger. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita masih panjang umur, sehat walafiat, dan dengan izin Allah kita masih bisa berjumpa walaupun di media sosial ya, lewat handphone. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang bertanya kepada saya tentang masalah sholat. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya ketika imam lupa tahiyat awal? Ya. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh si makmum dan apa yang harus dilakukan oleh si imam? Itu pertanyaannya. Baik. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, ya, hadis riwayat Ibnu Majah, "Idza qoma ahadukum minar raka'ataini falam yastatimma qa'iman falyajlis." Ya. Idza qoma ahadukum, ketika berdiri salah satu di antara kalian, ya, minar raka'ataini, dari rakaat kedua, yaitu tahiyat awal, falam yastatimma, maka orang ini belum sempurna iman berdirinya, belum sempurna, ya, fal yajlis, maka kembalilah duduk, ya. Jadi ketika ada seorang yang lupa tahiyat awal, dia bangun, ya, pas rakaat kedua seharusnya kan tahiyat awal, ya, dia bangun, Allahu Akbar, kemudian belum sempurna berdirinya, belum tegak, maka perintah dari Nabi, fal yajlis, duduk kembali, ya. Artinya kembali melaksanakan tahiyat awal. Faedas tatama, maka ketika sudah sempurna iman dengan berdirinya, ya, fala yajlis, maka jangan duduk. Tapi ketika dia lupa Allahu Akbar dan sudah sempurna berdirinya, apalagi sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim, membaca Fatihah, fala yajlis, ya, maka kata Nabi, jangan duduk, ya, jangan duduk. Wa yasjudu sajadatai syahwin, ya, dan nanti kata Nabi, ya, laksanakanlah sujud, yaitu sujud sahwi, ya, sebelum salam. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang wajib kita ketahui di dalam sholat itu adalah ada rukun sholat, ya, ada sunat sholat. Jadi jangan sampai kita tidak tahu nih, ya, mana rukun sholat, mana sunat sholat. Nah, tahiyat awal ini termasuk kepada sunat sholat, sunat-sunat yang ada di dalam sholat, yaitu sunatnya sunat abad, ya. Sunat abad ini memang sunat yang sangat penting. Jadi kalau diibaratkan itu, rukun itu ibarat ruh di badan, ya. Kalau sunat abad itu ibarat anggota tubuh, tangan, ya, kaki, gitu. Kalau sunat hayat itu ibaratnya bulu-bulu yang tumbuh di sekujur badan kita, ya. Jadi seandainya kita sholat melaksanakan rukunnya dengan sempurna, ya, terus sunat abadnya juga dilaksanakan dan sunat hayatnya pun kita laksanakan, ya, maka ini ibaratkan manusia yang sangat sempurna, mempunyai anggota badan yang sempurna, ada ruhnya, tumbuh bulu-bulu, ya, di setiap tempat jadinya, maka itulah
gambaran sholat yang sempurna. Tapi apabila seorang sholat hanya rukunnya saja, sunat abadnya tidak dilaksanakan, sunat hayatnya tidak dilaksanakan, ibarat manusia yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi hidup. Tuh. Nah, ketika kita lupa ya sunat abad karena ibaratkan anggota tubuh, eh, berarti untuk mengembalikan yang kehilangan tersebut ya kita harus disempurnakan dengan sujud sahwi. Ya, kita lupa tahiyat awal berarti kita telah kehilangan yang anggota tubuh, ibaratkan. Ya, cara mengembalikannya, menyempurnakannya yang hilang tersebut adalah dengan sujud sahwi. Ya, begitu. Itu yang harus dilaksanakan imam. Jadi kalau belum sempurna berdirinya, perintah Nabi kembali duduk, ya tahiyat awal. Tapi kalau sudah sempurna berdiri Allahu Akbar, dia lupa tahiyat awal, maka jangan duduk, teruskan aja ya. Batal tidak sholatnya? Tidak batal karena tahiyat awal itu bukan rukun sholat, akan tetapi sunat abad di dalam sholat ya. Nanti tinggal ditambal saja dengan sujud sahwi, sujud 2 kali sebelum salam. Itu cara menambalnya begitu. Bagaimana imam? Makmum. Ya kalau makmum ikuti imam saja. Ya. Boleh gak makmum mengingatkan imam? Ya boleh-boleh saja dengan mengucapkan subhanallah. Ya. Tapi ketika si imam tersebut dia meyakini, dia mempunyai ilmu ya, dan dia itu sudah sempurna berdirinya, dan imam meneruskan sholatnya tanpa tahiyat awal, maka si makmum ikuti saja. Karena innama ju'ilatul imam liyu'tama bihi, karena dijadikannya imam itu untuk diikuti selama ya imam ini tidak melaksanakan yang membatalkan sholat. Atau kalau mau muparokoh silahkan boleh ya, karena dalam hukum muparokoh memisahkan diri daripada imam ada yang disunahkan, ada yang dibolehkan ya, bahkan ada yang wajib. Kita muparokoh nih memisahkan diri dari imam yang asalnya berjamaah jadi enggak ya, dan disempurnakan sholatnya dengan sendiri. Itu ya kalau yang imamnya kelihatan batal sholatnya, kita wajib muparokoh dari berjamaah ya. Atau imam kebuka auratnya atau yang melaksanakan yang membatalkan sholat lah, kita memisahkan diri, itu hukumnya wajib. Kalau yang sunat ya, ketika imam sengaja meninggalkan sunat-sunat abad yang besar pahalanya ya, kita boleh muparokoh. Jadi dalam hal ini ya, ketika Anda mau parokoh gak apa-apa, memisahkan diri aja, imam meneruskan tidak tahiyat awal, Anda memisahkan diri boleh lah ya, cuman tetap pahala berjamaah tidak akan dapatnya lah sedikit lah, hanya 2 rakaat mungkin ya. Tuh begitu ya caranya. Nanti ketika si makmum mengikuti imam ya, ikut aja imam terus. Dan ketika imam nanti sujud sahwi, karena ada perintah Nabi sujud sahwi, maka makmum diwajibkan untuk mengikuti imam ya. Kalau imam sujud sahwi, makmum tidak ikut sujud sahwi, maka makmum sholatnya batal ya, karena dalam berjamaah itu aturannya wajib mengikuti imam begitu ya. Bagaimana kalau si imam ini sudah berdiri ya, sudah sempurna berdirinya, dia lupa tahiyat awal, dia sudah sempurna berdirinya, bahkan sudah membaca surah Al-Fatihah ya, kemudian diingatkan sama si makmum subhanallah subhanallah subhanallah, karena diingatkan makmum, imam kembali lagi kepada tahiyat awal. Bagaimana hukumnya imam semacam ini? Dia lupa tahiyat awal, kemudian dia berdiri setelah dengan sempurna, bahkan sudah membaca rukun, yaitu membaca Al-Fatihah, dia subhanallah kan sama makmum, akhirnya dia kembali kepada tahiyat awal. Maka kata Syekh Nawawi Al-Albani dalam kitab
Safiratun Najah atau Said Abdullah bin Umar bin Yahya dalam kitab Safiratus Shalah, ya. Banyaklah yang menyatakan bahwa di antara yang membatalkan sholat adalah qati'ur rukni min arkaniha, ya, yaitu memutuskan rukun daripada rukun-rukun sholat, ya, li ajli sunnati, karena mengejar yang sunnah itu, ya. Itu seperti kaman koma litasyahud summa ada lahu aliman amidan, ya, seperti orang yang sudah berdiri karena meninggalkan tasahud awal, ya, kemudian dia kembali duduk melaksanakan tasahud awal, dia tahu, ya, dan dengan sengaja, dengan sadar dia kembali, ya, dia kembali, ya, dia tahu ilmunya, maka batal sholatnya. Intinya para jemaah semuanya dalam masalah ini, ya, kita di sini pentingnya ilmu agama, ya, ilmu dalam melaksanakan sholat, ya, jangan hanya sholat itu tahu saja 4 rakaat, 5 rakaat. Kalau bisa al-fahmud dakik lah, memahami secara mendalam, ya. Jadi ketika kita sholat itu tahu syarat wajib sholat, syarat sholat, rukun sholat, sunat abad, sunat hayat yang membatalkan, yang memakruhkan, ya, baru kita bisa menentukan bahwa sholat kita itu sah atau tidak sah. Itulah gunanya ilmu, ya. Man amila bighairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, berarti amalnya ditolak, tidak diterima, ya. Jadi intinya mengaraji we nya, ngaji lah. Banyak sekarang ustad-ustad fikih yang mengajar di mana-mana, datangnya aja, kita ambil ilmunya. Kalau kita seorang yang, ya, tidak tahu lah, ya, kecuali kalau Anda seorang alim, fakih, ya, berarti tugas Anda mengajar, ya. Begitu saja jawaban dari saya, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.